Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Dr. Cucun Suningsi SPD MPD dan yang saya cintai rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di materian kali ini. Dan tak lupa salawat serta salam yang selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Cucun Suningsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan hari ini yang telah memberikan kesempatan serta kepercayaan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang landasan kultural pendidikan. Dan kami berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang juga telah hadir di kesempatan kali ini. Saya Sofia Aziza dengan nomor NIM 2201487 yang akan bertugas menjadi moderator selama berlangsungnya presentasi kelompok 8 kali ini. Yang dimana kelompok kami akan membahas tentang landasan kultural pendidikan. Namun saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Intan Fauzia dengan nomor NIM 2201622 dan Nurul Melina Aziza dengan nomor NIM 2202611. Baik, untuk materi kali ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian landasan kultural pendidikan. Yang kedua, pengertian individu, masyarakat, dan kebudayaan. Dan yang terakhir, tentang hubungan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan dengan pendidikan. Baik, untuk pemaparan pertama tentang pengertian landasan kultural pendidikan akan dijelaskan oleh Intan Nurfaizia. Adanya tetap Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi pengertian landasan kultural pendidikan. Landasan kultural pendidikan adalah landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya lain. Pengertian individu. Menurut etimologis, kata individu berasal dari bahasa Yunani yaitu individuum, artinya tidak terbagi. Pengertian individu menurut ahli yang pertama, menurut Martinus Jan Langeveld, seorang pakar pendidikan yang tersohor di negeri Belanda, individu bahwa setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Yang kedua, menurut Martin Luther, individu adalah satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu manusia yang hidup sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Nurul. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian masyarakat. Pengertian masyarakat dalam arti luas ialah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa batasan lingkungan, bangsa, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit, masyarakat adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan teritorial, bangsa, dan lain sebagainya. Di sini ada pengertian masyarakat menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Kuncharaningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-terusan dan terikat oleh rasa identitas yang sama. Sedangkan menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Jadi pengertian masyarakat secara sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya. Baik, selanjutnya pengertian kebudayaan. Di sini ada pengertian kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Taylor,
Kebudayaan adalah totalitas yang kompleks yang mengacu pengetahuan, kepercayaan, moral, adat, dan kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh oleh orang sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, menurut Hasan pada tahun 1983, ia mengemukakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan hasil manusia hidup bermasyarakat yang berisi aksi-aksi terhadap sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain. Jadi, kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat tertentu. Baik, selanjutnya materi hubungan individu, masyarakat, dan kebudayaan dengan pendidikan akan dijelaskan oleh Saudari Sofia. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan individu, masyarakat, dan kebudayaan dengan pendidikan. Aspek individu, masyarakat, dan kebudayaan adalah aspek-aspek sosial yang tidak dipisahkan. Artinya, ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Ketiganya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan pendidikan karena setiap individu harus bersosialisasi dalam bermasyarakat sehingga melestarikan kebudayaan dan menimbulkan kebudayaan baru yang mencirikan budaya bangsa itu sendiri. Jadi, di sini sangat jelas bahwa pendidikan berhubungan erat dengan individu, masyarakat, dan kebudayaan. Dan akhirnya, kita telah sampai di penghujung presentasi. Sebelum presentasi ini diakhiri, kami kelompok 8 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi Ibu dan rekan-rekan sekalian selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Sekian dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu milik lagu Rizky Febian, dan jika ada kekurangan itu pasti dari rekan saya dan kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.